Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas proyek dasar-dasar matematika dengan dosen pengampu Ibu Khairani SPD MPD tentang penerapan konsep proposisi logika matematika dalam bidang hukum. Kami di sini kelompok 1 dengan anggota yang pertama Fitri Nur Halimah dengan NIM 2502968, yang kedua Nurrahmi dengan NIM 250291155, dan yang ketiga Septia Rahmi Makfirah dengan NIM 2502939. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang. Dalam logika matematika, proposisi didefinisikan sebagai pernyataan yang memiliki nilai kebenaran, yaitu benar atau salah. Dalam bidang hukum, proses penegakan dan penafsiran hukum sangat bergantung pada kemampuan berpikir logis, terutama dalam menyusun argumentasi, menganalisis fakta, serta menarik kesimpulan hukum. Setiap aturan hukum, pasal maupun keputusan pengadilan pada dasarnya dapat dipandang sebagai proposisi yang mengandung nilai kebenaran berdasarkan fakta dan norma yang berlaku. Baiklah, selanjutnya itu pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian proposisi. Proposisi adalah suatu pernyataan atau kalimat deklaratif yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, yaitu benar atau salah, tetapi tidak keduanya sekaligus. Contoh proposisi yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 5, dengan bernilai benar. Yang kedua yaitu 7 adalah bilangan genap. Hal ini mutlak salah, maka keduanya dinyatakan proposisi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis proposisi logika matematika. Yang pertama yaitu proposisi tunggal atau anatomik. Proposisi tunggal merupakan pernyataan sederhana yang tidak mengandung penghubung logika dan memiliki suatu nilai kebenaran, yaitu benar atau salah. Yang kedua yaitu proposisi majemuk. Proposisi majemuk adalah proposisi yang dibentuk dari dua atau lebih proposisi tunggal dengan menggunakan penghubung logika tertentu. Proposisi majemuk terdiri atas beberapa bentuk. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bentuk-bentuk dari proposisi majemuk. Yang pertama adalah negasi. Negasi adalah ingkaran dari suatu pernyataan, di mana negasi P itu adalah ingkaran dari suatu pernyataan P. Jika P bernilai benar, maka negasi P bernilai salah. Dan jika P salah, maka negasi P bernilai benar. Yang kedua yaitu konjungsi. Konjungsi dari P dan Q. Konjungsi adalah gabungan dua pernyataan P dan Q dengan kata hubung dan. P dan Q bernilai benar hanya jika P benar dan Q juga benar. Selain itu nilainya salah. Artinya untuk nilai dari konjungsi itu adalah kedua proposisi bernilai benar. Yang ketiga yaitu disjungsi. Disjungsi adalah gabungan P dan Q dengan kata hubung atau. P disjungsi Q bernilai benar jika minimal salah satu dari P atau Q bernilai benar. Artinya kalau dia disjungsi yang terpenting salah satu proposisi bernilai benar. Untuk menghasilkan disjungsi itu benar. Selanjutnya implikasi. Implikasi adalah pernyataan jika P maka Q memuat hubungan sebab akibat atau syarat akibat. P implikasi Q hanya bernilai salah ketika P benar tetapi Q salah. Dalam kombinasi lain bernilai benar. Artinya untuk implikasi anteseden bernilai benar dan konsekuennya bernilai salah itu bernilai salah untuk implikasinya. Selanjutnya adalah biimplikasi. P biimplikasi Q. Biimplikasi berbentuk P jika dan hanya jika Q, artinya P berlaku persis ketika Q berlaku. P jika dan hanya jika Q bernilai benar jika P dan Q memiliki nilai kebenaran yang sama. Bisa dengan keduanya benar atau keduanya salah. Selanjutnya yaitu tautologi. Tautologi adalah proposisi majemuk yang selalu bernilai benar untuk semua kemungkinan nilai P, Q, dan seterusnya.
Contoh bentuk tautologi adalah P implikasi Q disjungsi dengan P implikasi negasi Q yang selalu benar apapun nilai dari P dan Q. Selanjutnya adalah kontradiksi. Kontradiksi adalah proposisi majemuk yang selalu bernilai salah untuk semua kemungkinan nilai P, Q, dan seterusnya. Contoh bentuk kontradiksi adalah P konjungsi dengan negasi P yang mustahil bernilai benar sekaligus. Yang terakhir yaitu kontingensi. Kontingensi adalah proposisi majemuk yang tidak selalu benar dan tidak selalu salah. Ada kombinasi nilai P, Q tertentu yang membuatnya benar dan kombinasi lain yang membuatnya salah. Dengan contoh kontingensi yaitu P implikasi Q atau P disjungsi Q, karena nilai kebenarannya bergantung pada nilai P dan Q. Perlu kita ketahui untuk membedakan dari tautologi, kontradiksi, dan kontingensi ini bisa kita lihat pada tabel kebenaran dari pembuktiannya, bahwasanya tautologi ini pada tabel terakhir dari tabel kebenarannya adalah semuanya bernilai benar. Sedangkan kontradiksi itu pada kolom terakhir di tabel kebenaran bernilai salah, dan kontingensi ini adalah pada tabel kebenaran di kolom terakhir memuat tautologi dan juga kontradiksi, di mana ada campuran salah dan juga benar. Selanjutnya, sifat-sifat logika matematika. Yang pertama, memiliki nilai kebenaran tunggal setiap proposisi, hanya bernilai benar atau salah. Yang kedua, tidak mengandung unsur pertanyaan atau perintah proposisi, harus berupa pernyataan. Yang ketiga, bersifat objektif. Nilai kebenarannya tidak bergantung pada pendapat atau perasaan seseorang. Yang keempat, dapat dikombinasikan dengan proposisi lain. Penerapan proposisi logika matematika dalam bidang hukum. Proposisi logika matematika memiliki peranan penting dalam bidang hukum, terutama dalam proses penalaran dan pengambilan keputusan hukum. Dalam proses penegakan hukum, proposisi logika matematika digunakan untuk menyusun argumentasi hukum yang konsisten. Proposisi logika matematika juga berperan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Perumusan pasal-pasal hukum yang jelas dan tidak ambigu memerlukan struktur logika yang tepat agar tidak menimbulkan penafsiran ganda. Selain itu, penerapan proposisi logika matematika berfungsi untuk menghindari kesalahan penalaran dalam analisis hukum. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah contoh penerapan logika matematika dalam bidang hukum. Yang pertama adalah implikasi yang biasa disebut jika maka. Dalam hukum, banyak ketentuan disusun dalam bentuk hubungan sebab akibat. Suatu kondisi hukum tertentu akan menimbulkan akibat hukum tertentu apabila syarat yang ditentukan terpenuhi. Bentuk ini mencerminkan proposisi implikasi. Bentuk simbol dari implikasi adalah jika P maka Q. Sebagai contoh, jika terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka terdakwa dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan keterangan, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagai P dan terdakwa dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan hukum sebagai Q. Selanjutnya adalah konjungsi yang biasa disebut dan. Konjungsi diterapkan ketika suatu akibat hukum hanya dapat terjadi apabila beberapa syarat terpenuhi secara bersamaan. Bentuk simbol dari konjungsi adalah P dan Q. Sebagai contoh, perbuatan tersebut dianggap sebagai tindak pidana apabila dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan kerugian. Dengan keterangan, perbuatan dilakukan dengan sengaja sebagai P dan perbuatan menimbulkan kerugian sebagai Q. Selanjutnya adalah disjungsi yang biasa disebut atau. Disjungsi digunakan dalam aturan hukum yang memberikan alternatif pilihan sanksi atau tindakan hukum. Dalam hal ini, pemenuhan salah satu kondisi sudah cukup untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Bentuk simbol dari disjungsi adalah P atau Q. Sebagai contoh, pelaku dapat dikenakan pidana penjara atau pidana denda.
Dengan keterangan, pelaku dikenakan pidana penjara sebagai P dan pelaku dikenakan pidana denda sebagai Q. Selanjutnya adalah penyangkalan. Negasi diterapkan dalam proses pembelaan atau bantahan hukum. Suatu pernyataan hukum dapat disangkal untuk menggugurkan tuduhan atau dakwaan dengan menunjukkan bahwa pernyataan tersebut tidak benar atau tidak terbukti. Bentuk simbol dari negasi adalah negasi P. Sebagai contoh, terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan keterangan, kalimat asli dari bentuk negasi tersebut adalah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan. Karena ini adalah bentuk negasi, maka kalimat awal terdakwa terbukti dinegasikan menjadi terdakwa tidak terbukti. Selanjutnya adalah biimplikasi yang biasa disebut jika dan hanya jika. Biimplikasi digunakan dalam penentuan status hukum yang mensyaratkan hubungan timbal balik. Suatu keadaan hukum dinyatakan sah apabila dan hanya apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi. Sehingga kedua pernyataan tersebut memiliki keterkaitan yang saling mengikat. Bentuk simbol dari biimplikasi adalah P jika dan hanya jika Q. Sebagai contoh, seseorang dinyatakan bersalah jika dan hanya jika seluruh unsur tidak pidana terpenuhi. Dengan keterangan, seseorang dinyatakan bersalah sebagai P dan seluruh unsur tindak pidana terpenuhi sebagai Q. Selanjutnya adalah relevansi proposisi logika matematika dalam analisis dan penalaran hukum. Dalam pengadilan, logika digunakan untuk menguji kesesuaian antara bukti dan pernyataan hukum yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Pengacara menggunakan prinsip-prinsip logika untuk membangun argumen yang meyakinkan, sedangkan hakim menggunakannya untuk menilai apakah argumen tersebut sah atau tidak. Keputusan yang diambil dalam konteks hukum membutuhkan dasar logika yang kuat agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Dengan menggunakan logika, proses penarikan kesimpulan dalam suatu kasus hukum menjadi lebih terarah dan terhindar dari kekeliruan berpikir. Baiklah, selanjutnya adalah kesimpulan. Proposisi logika matematika memiliki peran penting dalam bidang hukum, khususnya dalam proses analisis dan penalaran hukum. Konsep proposisi membantu menyusun hubungan yang logis antara fakta hukum dan norma yang berlaku, sehingga penarikan kesimpulan hukum dapat dilakukan secara sistematis dan konsisten. Dengan memahami proses proposisi logika matematika, proses penegakan dan penafsiran hukum dapat berjalan secara rasional serta terhindar dari kesalahan penalaran. Baiklah, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.